ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Adalah wasiat tentang ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mau'izah tentang mengingat diri kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, dimanapun dan kapanpun. Jadi kita wajib mengetahui bahwasanya Allah taala melihat dan mengetahui apa yang kita lakukan dimanapun dan kapanpun, mendengar kita, melihat kita, mengetahui rahasia-rahasia kita, masa lalu kita, kekinian kita, dan masa hadapan. Pada kali ini, ikhwah sekalian, Bapak rahimakumullah, kita akan membahas suatu kelompok yang Allah berkati, yang Allah berikan taufik menuju ketaatan dan keridhaan terhadapnya atau keridhaan Allah taala. Ya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan mereka dengan keagungan, kemuliaan dan kedermaan Allah Subhanahu wa taala serta kebaikan Allah taala terhadap kelompok ini. Mereka disebut ashabul himam al-aliyah. Mereka disebut orang-orang yang memiliki himmah, yaitu tumuh, ambisi, hasrat yang begitu tinggi, dan memiliki iradah qawiyah, keinginan yang sangat kuat. Dan insyaallah mereka ini, yang semoga kita termasuk golongan ini, mereka orang yang akan memiliki wujuh musfirah, yang disebutkan dalam surat Abasa, wujuhu yawma idzin musfirah, yaitu wajah-wajah yang betul-betul bersih, indah, enak dipandang, gembira, dhahikatum mustabsyirah, yang di akhirat nanti tertawa dan gembira. Dan mereka adalah orang-orang atau kelompok yang memiliki khutuwat mubarakah, yaitu langkah-langkah derap kaki yang Allah Ta'ala berkati di setiap langkahnya. Mereka adalah orang-orang yang beristi'anah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan bantuan darinya untuk bisa bangkit dari tempat tidur mereka, kemudian berwudu. Ya, mungkin sudah terbayang maksudnya apa ini. Ya. Orang yang meminta kepada Allah Ta'ala untuk diistiqomahkan, bisa bangkit dari tempat tidurnya, kemudian berwudu, kemudian berjalan di bawah naungan kegelapan malam. Ya. Untuk apa? Menuju ke rumah-rumah Allah Ta'ala untuk bertamu padanya, tidak sekedar bertamu, melainkan bersimpuh dan menempelkan keningnya di bumi Allah Ta'ala sebagai bentuk ketaatan, tawadhu' kepada Allah Ta'ala, dan juga ittiba' dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Maka boleh dikatakan kajian kita, kalaupun ditemakan kita berbicara tentang pasukan sholat subuh, ya, walaupun ya sejujurnya pasukannya ini, mohon maaf, rata-rata veteran, ya, beda dengan pasukan duniawi yang rata-rata berjasad kuat. Ya, mungkin kalau teriak bisa terdengar sekian meter, puluh meter, tetapi ketika dipanggil as-salatu khairum minan naum, kesulitan bangkit dari tempat tidurnya. Kadang kita berpikir, untuk apa jasad yang berisikan daging, tulang, darah, dan seterusnya ini dengan kekuatannya, tapi untuk bangun subuh saja nggak kuat. Ya, kadang kita kasihan selain dengan diri kita, dengan orang-orang yang
tidak kuatan bangun subuh. Kecuali kalau misalnya dini hari atau pagi hari atau jelang pagi ini tiba-tiba terdengar suara kelentongan atau teriakan orang maling-maling, baru pada bangun. Artinya ikhwas sekalian, ketika muadzin mengingatkan akan akhirat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-salatu khairu minan naum, maka orang-orang tertutup telinganya. Yang kata Rasulullah SAW bisa saja dikencing oleh syaitan. Namun ketika urusan duniawi, maling, ya, karena khawatir hartanya dirampas, maka seketika semua mata menjadi terjaga. Ini disebut fenomena, enggak fenomena, karena inilah keseharian dari banyak dari kaum muslimin. Dan ini masih menunjukkan bahwasanya kalaupun disebut matre, kita masih matre. Banyak orang menganggap materialistis itu matre, ya, gitu. Bahasa singkatnya matre itu, ya, suku tertentu atau perempuan tertentu karena suka mobil mewah, suka ini. Sebenarnya kalau mau dilihat dari segi religiusitas, kematrian itu bisa dilihat dari hal seperti ini. Untuk urusan akhirat kurang respon, tapi untuk urusan dunia responsif. Maka kita katakan jemaah sekalian bahwasanya orang-orang yang terbiasa salat subuh berjamaah lillahi ta'ala, mereka adalah para pasukan dan mereka adalah kekuatan Islam, ya. Tapi insyaallah ta'ala makin kemari, insyaallah generasi muda makin banyak yang tersadarkan akan pentingnya salat subuh berjamaah. Dan di kajian kita ini insyaallah kita akan membahas tentang ahlu salatil fajr dan salat fajar itu sendiri, yaitu orang-orang yang rajin salat fajar laki-laki berjamaah. Bahkan ketika saya kemari jemaah sekalian, ada masjid di depan ini yang saya masuk dari jalan Kalimalang itu kan. Masjidnya besar dia. Saya selalu lewat situ kalau kemari. Saya lupa namanya apa. Itu saya lihat sampai ibu-ibu juga pada kadang berbondong ke masjid. Ya, saya nggak tahu apakah itu weekend saja atau ada acara, mungkin saya nggak tahu. Dan di sini juga seperti itu kadang-kadang mungkin. Tapi yang saya lihat rata-rata, mohon maaf, usia tua gitu. Ya, kesadaran untuk anak-anak muda ini belum. Padahal mungkin daerah-daerah itu ketika dia di malam hari jam 8, jam 9 malam itu dipenuhi oleh anak-anak muda. Jadi memang tugas masih panjang jemaah sekalian. Tarbiyah itu masih terus berlanjut. Yang menggantikan generasi bapak adalah generasi anak-anak bapak. Dan mereka perlu lebih diperhatikan lagi karena masa depan dengan izin Allah adalah mereka aktor-aktornya. Kemudian jemaah sekalian, kita membicarakan tentang keutamaan salat subuh terutama berjamaah yang dimaksud. Ketahuilah bahwasanya salatul fajr itu adalah satu-satunya salat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala bahwasanya salat tersebut secara berjamaah disaksikan oleh para malaikat. Sebagaimana kata Allah Ta'ala di surat Al-Isra ayat 78. Wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dan Quran al-fajr. Quran di sini maknanya adalah salat. Ya, jadi di antara nama lain dari salat adalah Al-Quran. Kenapa? Karena di antara rukun salat adalah membaca Al-Fatihah. Dan setiap rakaat itu ada Al-Qur'annya, itu membaca Al-Fatihah. Belum lagi kemudian membaca ayat-ayat atau surat setelah Al-Fatihah. Wa Qur'an al-fajr. Salat fajar, yaitu salat subuh. Maksudnya salat wajibnya. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat fajar itu masyhud, yaitu disaksikan oleh para malaikat. Baik. Ini memang mutlak salat fajar baik itu jemaah atau yang tidak berjamaah. Tetapi jemaah sekalian rahimakumullah, atau yang tidak berjamaah pun
disaksikan oleh para malaikat salat subuh di waktunya. Tetapi yang berjamaah terutama di rumah Allah, bukankah lebih banyak malaikat yang menyaksikan? Insyaallah. Lebih banyak lagi malaikat yang menyaksikan. Di akhirat jemaah sekalian rahimakumullah, kita sangat membutuhkan apa yang disebut sebagai syafaat. Ya. Syafaat itu ibaratnya kalau bahasa kita seolah-olah seperti apa ya? Rekomendasi. Baik syafaat untuk masuk surga, baik syafaat untuk bebas atau untuk tidak masuk neraka, atau syafaat yang sudah ada di neraka diberi syafaat untuk diangkat dan naik ke surga. Ala kulli hal kita semua tanpa kecuali, apalagi saya, butuh sekali syafaat pada hari nanti. Ya tentu membutuhkan Allah kita semua, tetapi di hari akhirat nanti semua manusia itu perlu syafaat. Ya, dan akan memintanya, mencarinya. Nah, pelaku syafaat atau yang memberi syafaat itu bisa seorang nabi, bisa orang yang saleh yang Allah ridhoi, dan bisa pula para malaikat. Gitu. Bisa nabi, dan ini mutlak ya, Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat uzma untuk seluruh umat untuk dihisab. Kemudian bisa juga orang saleh. Makanya berteman dengan orang saleh, ya yang zahirnya kita lihat saleh, ya Allah lebih tahu tentang dirinya gitu. Berteman dengan orang saleh dan ternyata memang orang ini saleh, itu bisa bermanfaat untuk hari akhir. Ya, bisa bermanfaat untuk hari akhir insyaallah. Kemudian para malaikat bisa memberi syafaat. Ya bisa saja kemudian ketika seseorang membutuhkan syafaat di hari akhir nanti, tetangganya nggak ada yang beri syafaat karena tetangganya pun tidak Allah ridhoi. Mungkin tetangga-tetangganya itu fasik atau semisalnya. Tapi kemudian para malaikat ini, mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang mulia yang bersaksi bahwasanya bapak fulan rajin ke masjid salat subuh berjamaah, dan mereka bersaksi kepada Allah bahwasanya orang-orang ini adalah orang yang rajin salat subuh berjamaah. Gimana kira-kira bermanfaatnya, Pak? Bermanfaat sekali loh. Dan kita nggak perlu nyari di mana malaikatnya sekarang. Lihat aja nanti insyaallah. Yang penting ikhlas aja tuh salat fajar, salat subuh berjamaah. Dan kita sangat butuh itu jemaah sekalian. Berarti ini adalah investasi akhirat. Investasi akhirat, bahkan setinggi-tinggi investasi yang tidak ada nilai yang sama dari kadar dunia. Sama sekali nggak ada. Bukankah salat sunnah fajar itu lebih baik dari dunia isinya? Iya, kata Nabi SAW. Maka investasi salat wajibnya, itu jauh melampaui. Nggak ada apa-apanya dunia ini jemaah sekalian. Baik, kemudian orang yang menunaikan salat fajar dan terutama berjamaah seperti bapak-bapak sekalian insyaallah, dan semoga juga saya istiqamah, mereka adalah orang yang Rasulullah SAW berikan janji dan kabar gembira dengan an-nur at-tam yaumal qiyamah, yaitu dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Baik. Di hari kiamat jemaah sekalian alhamdulillah, imma terang imma gelap gitu loh. Imma terang imma gelap. Jadi enggak ada remang-remang gitu ya, terang atau gelap gitu aja. Sementara ketika itu semua orang siapapun sangat membutuhkan penerangan untuk berjalan. Pernah Anda mendengar hadis-hadis tentang sirat, Pak? Sirat ya, yang di bawahnya itu jahanam, dan kita semua pasti akan melewati itu yang mengerikan jemaah sekalian. Ya, semua. Dan itu gelap, sehingga pasti kita membutuhkan cahaya untuk berjalan. Dan dia kata Nabi SAW, sirat ini, jembatan ini sangat tipis dan bisa dikatakan setajam ujung pisau, ya. Dan orang berjalan di atasnya dengan izin Allah Ta'ala sesuai dengan amalan dia, sudah sangat tipis, kecil ya.
di bawahnya Jahannam, neraka, kemudian gelap, dan ada kaitan-kaitan besi dari atas dengan segitu banyaknya yang siap menghantam dan mencaplok orang-orang yang lewat di situ. Kira-kira kalau logikanya possible nggak seorang lolos? Nggak, impossible. Gelap lagi, membutuhkan cahaya kita. Ya. Dalam beberapa hadis kata Nabi SAW, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Nauzubillah, jangan sampai kita berbuat zalim pada orang. Kayak itu menggelapkan kiamatnya kita, dan itu mengerikan. Maka mungkin di masa lalu kita memiliki catatan-catatan kegelapan, kezaliman dan seterusnya, dan kita minta maaf sama Allah, kemudian juga sama makhluk-makhluk yang telah kita zalimi, atau mengembalikan hak-hak mereka. Maka sekarang sudah saatnya jemaah sekalian kita memikirkan bagaimana akhirat kita dengan investasi cahaya sempurna di hari kiamat. Dalam hadis yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masya'ina fi dhulami ilal masajidi bin nurit tammi yaumal qiyamah." Basyir, berikanlah kabar gembira pada al-masya'in. Masya'in yaitu orang-orang yang rajin berjalan. Orang-orang yang rajin berjalan. Jadi masya' itu terus berjalan, Pak, rajin berjalan. Ini menunjukkan dia tidak dekat rumahnya, atau menunjukkan dia rutin masya'. Oke, kalau di ayat surat Al-Qalam, hammazin masya'in binamin, ya. Masya'in binamin yaitu yang rajin berjalan dengan namimah, adu domba. Karena tidak ada orang yang rajin adu domba, melainkan pasti dia rajin berselancar atau rajin jalan ke tetangga. Antum akan lihat, Pak, tetangga yang terutama emak-emak ya, yang suka adu domba itu pasti suka ke mana-mana. Jalan mesti gitu. Nggak ada pengadu domba tuh diem aja gitu. Nggak ada. Rata-rata suka kemana-mana dan banyak kabar masuk, dan lebih banyak lagi keluar yang jelek-jelek dari lisannya. Karena dia masya, suka berjalan. Nah, kata Nabi SAW, berikan kabar gembira pada orang-orang yang rajin berjalan fil zulam, dalam kegelapan. Ini pas untuk Masjid Baitur Rahman atau Baitur Rahim ini, Pak? Baitur Rahim. Pas. Karena saya lihat beberapa jalanan agak gelap, Pak. Gitu loh. Jadi kalau bisa memang jangan diterangin, supaya pas sama hadis ini. Ya. Fil zulam, tapi begini, kalau misalnya Bapak nanya, loh, gimana kalau misalnya ternyata daerah itu perkotaan, komplek rumah yang Masya Allah banyak lightingnya, banyak lampu jalannya, dan dia ketika jalan menuju salat subuh, dia nggak dalam kegelapan, Ustadz, misalnya gitu ya. Maka kita katakan bisa saja maksud fil zulam ini kegelapan malam. Ya tetap yang namanya malam gelap, ya, dari selimut langitnya. Adapun dari jalanannya, bisa saja jalanannya mungkin diterangi sesuatu. Maka tetaplah maknanya samalah pokoknya. Mau Bapak pakai lampu yang terang jalanannya, mau mungkin gelap lewat bambu-bambu dan seterusnya. Ala kulli hal, ini ceritanya tetaplah maksudnya salat baik Isya maupun subuh. Baik Isya maupun subuh. Namun tentu subuh lebih berfaedah lagi. Fi dhulami ilal masajid, menuju masjid-masjid. Ya tentu untuk apa? Untuk sholat berjamaah. Apa kabar gembiranya? Bin nurit tammi yaumal qiyamah, yaitu dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ya. Cahaya yang sempurna pada hari. Jadi ketika kita sekarang rajin sholat subuh berjamaah, kalaupun Allah permudah dengan adanya kedekatan antara rumah dengan masjid, alhamdulillah. Kalau misalnya ternyata berjauhan antara rumah dengan masjid, alhamdulillah. Karena setiap khutuwat itu ada pahala dan ada dosa yang gugur. Ada pahala yang terdapat dan dosa yang digugurkan.
Kalau ternyata banyak penerangan, alhamdulillah, berarti Allah mudahkan. Kalau ternyata gelap, alhamdulillah, berarti pahalanya mungkin bertambah. Pokoknya keadaan apapun, tetap sholat berjamaah subuh. Jangan tinggalkan itu jemaah sekalian. Karena itu seolah-olah investasi center untuk akhirat kita gitu. Supaya terang. Nur tam. Disebut nur tam, yaitu cahaya yang sempurna. Artinya kita bisa melihat betul-betul nanti. Dan dengan punyanya cahaya yang sempurna itu, kerisihan terkikis, kemudahan kita dapatkan. Berbeda dengan orang yang ketika itu dalam kegelapan. Kasihan. Ya, kita berharap di kita semoga tidak seperti itu di hari kiamat, jemaah sekalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah. Kemudian jemaah sekalian, orang yang menunaikan salat fajar, mereka adalah orang yang Allah Ta'ala kafilkan, yaitu jaminkan. Allah jamin untuk mereka dari hifz dan riayah, yaitu penjagaan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena mereka berada di zimmahnya Allah, yaitu tanggungan Allah sampai sorenya. Sebagaimana hadis Jundab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Ya. Barang siapa yang salat subuh, maka dia berada di tanggungan Allah Ta'ala. Ya. Jadi Allah yang akan menanggung dia, menjamin dia, penjagaannya, rizkinya, kesehatannya, dan seterusnya jemaah sekalian. Dan ini yang seharusnya betul-betul kaum muslimin sadari, namun qadarullah masih belum total. Ketika pemerintah sudah membolehkan adanya jemaah di masjid dan juga kajian di masjid, tapi yang terpenting jemaah di masjid terlebih dahulu, sholat 5 waktu. Banyak mindset dari masyarakat, takdir tentang penyakit dan wabah corona seperti ini itu seperti sesuatu yang akan berlalu, selesai, nggak ada hikmah. Apa bedanya kemudian antara manusia yang berakal dengan binatang-binatang yang tidak berakal, yang ketika melihat penyakit-penyakit udah biasa aja, nggak ada hikmah yang ada mereka pelajari. Justru di masa-masa seperti ini jemaah sekalian, terutama ketika memang disinyalir Jakarta, ya masih Jakarta ya sepertinya, makin parah misalnya, ya kondisinya dari segi kuantitas orang yang terpapar. Apa yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin? Yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin adalah sholat berjamaah. Makin sadar itu loh. Tapi kalau misalnya kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh, terutama berjamaah di sini, maka dia berada di tanggungan Allah. Ya, tapi tentu dengan protokol, protokol kesehatan. Kemudian orang-orang pada sholat subuh yang tadinya tidak sadar akhirnya sholat subuh. Jangan nunggu Ramadan dulu. Orang pada nunggu Ramadan. Orang pada nunggu momentum Ramadan baru sholat subuh berjamaah, itu pun hari pertama, kedua, ketiga, keempat udah mulai. Ya, hilang istiqomahnya. Baru 3 hari selesai. Mungkin mereka berasal sunnah Nabi 3 kali. Ya, nggak bisa gitu. Ini sunnah Nabi seterusnya. Ya, istiqomah. Kesadaran seperti ini. Karena apa? Kalau kita mencari tanggungan Allah, maksudnya mencari penjagaan dari Allah, lakukan apa yang sesuai dengan ayat atau hadis. Menjaga agama Allah Ta'ala diantaranya dengan cara sholat subuh berjamaah terutama. Dan siapa yang menjaga agama Allah dan memelihara agamanya, maka Allah yang akan menjaga dia dan melihara dia. Sebagaimana kata Nabi SAW, ihfazillaha yahfazka. Jagalah agama Allah, maka dia akan menjagamu. Ini. Mohon maaf, kita lihat mungkin orang yang korupsi dan seterusnya,
tidak menjaga dirinya dari hal yang haram, maka Allah pun melepaskan penjagaan terhadap hartanya. Rata-rata, dan mohon maaf kalau misal terjadi di antara kita misalnya, dan ini nasihat saja. Kalau kita terkena kemalingan, dicolong, dicuri dan seterusnya, atau kita order pesanan di marketplace atau toko online, kemudian ternyata kita ditipu, entah nggak dikirim, entah yang dikirim ternyata barang KW, entah dan seterusnya. Maka yang perlu kita lihat adalah cermin, jemaah sekalian. Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Ya. Tidak mungkin Allah mentakdirkan kita diperlakukan seperti ini, melainkan karena Allah menginginkan kita melihat apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Tapi sekarang dilihat dari situ apa? Siapa yang terbiasa ditipu, maka ingatlah bahwasanya mungkin dulu dia sering nipu. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau memperlakukan, maka engkau akan diberikan treatment yang serupa dengan perlakuanmu. Dan juga hadis ihfazillah yahfazka, jagalah agama Allah maka Allah akan menjagamu. Lawannya juga seperti itu. Ketika kamu tidak menjaga agama Allah, Allah lepas penjagaannya terhadapmu. Maka sekarang kita ingin berada di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah yang menanggung adalah Rabbul Alamin, tidak ada yang bisa mencegah, jemaah sekalian. Tapi kemudian ahlu salatil fajr, yaitu orang-orang yang terbiasa salat subuh berjemaah. Mereka adalah orang-orang yang diberikan kabar gembira melalui lisan Nabi yang mulia. Dengan apa kabar gembiranya? Keselamatan dari kemunafikan. Keselamatan dari kemunafikan. Nabi SAW bersabda, Inna athqala salatin 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajr. Sesungguhnya paling beratnya salat untuk orang-orang munafik adalah dua salat, salat isya dan salat fajar. Itu di zaman Nabi, jemaah sekalian, paling berat. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Seandainya mereka mengetahui ganjaran yang ada di dua salat jemaah tersebut, mereka akan berusaha mendatangi masjid untuk salat dua salat itu, walaupun dalam keadaan ngesot. Ya ngesot. Itu jalan pakai pahanya gitu atau semisal itu. Walaupun sepayah itu ya, sepayah itu. Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Pertama, beliau tua. Ya. Kedua, tentu karena usianya tua sekali, lemah fisik. Ketiga, buta, Pak. Buta. Coba tiga ini aja. Ini kalau di logika kita udahlah, enggak usah salat berjamaah gitu kan. Tua, kemudian lemah dan buta fisik, buta matanya, ditambah 4, rumahnya jauh dari masjid, dan kelima, banyak aral yang melintang, ya mungkin akar-akar atau apa, binatang-binatang kecil yang ada di padang pasir dan seterusnya. 5 alasan, Pak, jemaah sekalian. Beliau kemudian bertanya ke Nabi SAW, ya Rasulullah, saya keadaannya seperti ini. Kira-kira saya harus ke masjidnya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Asami'tumun nida? Apa engkau mendengar panggilan azan? Maka kata Abdullah bin Maktum, iya Rasulullah, saya mendengar. Fa'ajib, maka jawablah. Jawablah, kata Nabi SAW. Jawablah di sini bukan maknanya menjawab semata-mata menjawab asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Bukan itu doang. Tapi menjawab seruan hayya 'alas shalah, datang ke masjid. Dan itu kondisinya seperti itu loh. Tua, ya. Sekarang anak muda banyak, anak muda tidak lemah, ya. Kemudian matanya enggak minus pun enggak, normal. Ya. Rumah dekat. Ya, ini keluar enggak suaranya? Takutnya yang dekat sini nanti tersinggung lagi. Ya, rumahnya dekat.
Dan dia nggak perlu ngesot, nggak perlu apa. Rumah dekat nggak ada rintangan kecuali pagar yang dikunci. Tapi dengan itu mendengar azan diabaikan, jauh banget. Terus tapi kemudian berharap kepada Allah, dijaga hartanya, dijaga ini. Ini namanya apa jemaah sekalian? Berharap tapi nggak mau beramal. Dan ini penyakit yang banyak menimpa dari kita sekalian. Nah, tadi kalau misalnya mereka mengetahui apa-apa yang pahala yang ada di salat dua ini, mereka akan berusaha datang walaupun ngesot sekalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan apa kaitannya dengan munafik? Iya, kaitannya adalah dua salat ini paling dihindari orang-orang munafik. Dan itu yang disebut oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, laqad ra'aituna, saya pun melihat-lihat di sekitar kita. Ya, di salat berjamaah, beliau memperhatikan siapa-siapa yang salat subuh berjamaah. Wa ma yatakhallafu an salatil fajri illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan tidaklah ada di antara generasi kita, yaitu di zaman Nabi, yang tidak ikutan salat subuh jamaah kecuali munafik yang dikenal kemunafikannya. Nauzubillah. Berarti di zaman sekarang gimana kira-kira? Ini bukan bermaksud kita pesimis ya, bukan. Ini dalam rangka islah, memperbaiki kondisi umat jemaah sekalian. Yang diremehkan banyak orang bahwa saya seolah-olah persatuan itu tidak dari sini, persatuan dari sini jemaah sekalian. Buktinya apa? Di zaman Nabi loh, di zaman yang mana itu ada Nabi SAW sebagai imam. Ada dua blok, mukmin dan munafik di periode Madinah. Mukmin dan munafik, dua blok. Mukmin beriman benar-benar, munafik kelihatannya beriman. Dan mereka nggak ikutan sholat subuh berjamaah. Nah, itu di zaman itu. Kalau di zaman sekarang, ya Allah lebih tahu dan kita lebih tahu juga. Ya, harus banyak-banyak kita cerdaskan kaum muslimin. Dan setelah saya mengkaji ini, kemudian saya berharap nanti khutbah Jumat di tempat-tempat tertentu saya akan membahas hal-hal seperti ini jemaah sekalian. Karena kita lihat banyak pemuda yang pernah mendengar hadis ini tapi mereka tidak mengamalkan. Munafik. Walaupun kita juga tidak boleh kita kemudian mencap secara muayyan ke person langsung tertentu, fulan munafik. Kenapa? Dia nggak mau sholat subuh berjamaah. Jangan ngomong gitu dulu. Kita bimbing dulu aja, ya, supaya mereka ke masjid. Sampai saya pernah mendengar sebagian dari orang tua di DKM tertentu, mereka bilang ke saya, Pak Ustadz, kami ini yakin deh Pak, seandainya di setiap bagian dari shop, ya, semuanya kita kasih duit 50.000, bakal datang orang-orang itu. Ya, saking sebelnya ya, beliau ngomong gitu saking sebelnya, ya. Kalau ada sembako, ada pembagian kupon, baru pada datang ke masjid, Masya Allah. Tapi hayal sholahil falah, bahkan mungkin mereka lebih hafal lagu-lagu TikTok dibandingkan azan. Ala kulli hal, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kaum muslimin Indonesia adalah orang-orang yang bergerak untuk salat subuh berjamaah, sehingga Allah taala memelihara dan melindungi mereka. Dimaafkan rahmatullah. Ketika Anda mungkin keluar rumah bersama keluarga dan Anda menjaga protokol kesehatan misalnya, sementara Anda menemukan, mohon maaf, anak Anda sekarang belum salat subuh, wallahi itu yang harus lebih Anda khawatirkan. Mohon maaf kalau memang itu terjadi pada orang-orang di bawah atap rumah Anda. Dan juga saya, ya. Itu yang lebih dikhawatirkan, sejujurnya Pak. Apakah Anda membayangkan Anda akan selamat sendiri, sementara di akhirat nanti Allah akan menanyakan dan meminta pertanggungjawaban Anda tentang anak-anak Anda? Silakan dipikirkan, mohon maaf.
Mungkin alhamdulillah Bapak, saya, kita semua alhamdulillah Allah berikan hidayah dan kemurahannya agar kita sadar saat subuh berjamaah. Apakah kita merasa aman dengan alhamdulillah saya sudah menunaikan kewajiban ini, ntar di akhirat saya selamat sendiri? Anak-anak kita, Pak, di rumah ternyata udah mulai syuruk, menjelang syuruk masih molor. Entah apa sebabnya, tadi malam kongkow lah, nonton bola lah dan seterusnya. Dikiranya yang seperti ini nggak ditanya kita. Ditanya, Pak. Kita ini mas'ul, yaitu kepala keluarga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap dari kalian itu penggembala, penggembleng, pentarbiyah, dan akan ditanya. Istri kita, terutama anak-anak ya. Kalau istri insya Allah mudah-mudahan lebih bisa ya. Anak-anak nih ya remaja-remaja ini yang akan ditanya. Mungkin alhamdulillah kita datang dengan catatan amalan, tapi nanti khawatirnya kemudian anak kita menuntut, ya Allah bapak saya nggak pernah bangunin saya, atau pernah bangunin saya cuman give up bapak saya, menyerah. Jemaah sekalian, mungkin diantara kita ada yang seperti itu. Saat anak saya susah, ya susah Pak, betul. Tapi sesusah-susahnya anak sampai kapanpun nasihati. Jadi yang terpenting itu hidayah memang milik Allah. Kalau anak tersebut nggak mau, kita udah berusaha, alhamdulillah. Ya udah urusan dia. Tetapi tetap kita istiqomah nasihatin Pak. Buktinya apa? Dalilnya apa? Dalil kesuksesan dakwah itu istiqomah, bukan banyaknya orang yang ngikutin, bukan. Itu belum tentu. Tapi istiqomahnya kita berdakwah. Contohnya Nabi Nuh alaihi salam sampai melihat anaknya di ujung sana. Banjir sudah meninggi. Irkam ma'ana. Ayo ikut sama kami. Enggak Pak, saya enggak mau ikutan, kata anaknya. Didakwahi kemudian, enggak bakal bisa selamat kamu sekarang, hanya Allah yang menyelamatkan kita. Didakwahi, enggak bisa. Akhirnya terpisahlah mereka dengan adanya gelombang besar yang Allah kirim, maka matilah anaknya tersebut. Artinya apa jemaah sekalian? Menjelang wafatnya anaknya, Nabi Nuh alaihissalam tetap istiqomah mendakwahi anaknya. Artinya sekarang jemaah sekalian, mau anak Anda udah kuliah misalnya, tetap ketuk pintu kamarnya. Subuh. Begitu Pak. Jangan udah enggak usah, udah gede lah, udah bisa berpikir. Enggak bisa gitu Pak. Anda kalau berpikir kayak gitu, di akhirat kira-kira bisa enggak Anda akan menjawab seperti itu ke Allah? Ya Allah, dia kan udah gede. Udah bisa berpikir, ya Allah. Allah tetap akan bertanya pada kenapa enggak diajak? Maka mohon Pak, dan ini nasihat untuk Anda juga, setiap siapapun yang dia bawa atap rumah kita, nasihati, karena itu tanggung jawab kita jemaah sekalian. Ya begitu. Nah, kemudian ada permasalahan yang bagaimana dengan sholat maghrib? Sholat maghrib ramai di Indonesia Pak. Sementara kan maghrib udah mulai malam tuh. Apakah masuk ke hadis ini? Baik. Sekarang begini jemaah sekalian. Ibrah di hadis ini adalah di zaman Nabi, kenapa kok orang-orang munafik tidak ikutan sholat di subuh dan isya? Karena subuh dan isya itu gelap. Maghrib masih terang Pak. Nah orang-orang munafik itu hanya mau sholat ketika terlihat orang. Ini poin yang perlu dibahas Pak. Jadi di zaman Nabi SAW, ya sebagaimana di zaman kapanpun, kalau dulu kan nggak ada lampu semegah ini. Zuhur, asar, maghrib itu masih terang Pak. Nah kita tahu sendiri maghrib masih terang, walaupun makin gelap gitu kan. Tapi kan awal-awal terang, artinya kita bisa ngelihat orang-orang tanpa harus pakai lampu. Kelihatan tuh orang-orang munafik mau sholat bondong-bondong gitu. Tapi kalau udah isya, udah subuh, nggak ada lampu kan di zaman Nabi. Kalaupun ada semacam petromak, itu pun nggak cukup gitu loh. Ya. Arti lainnya adalah dikhawatirkan masuk ke dalam kategori seperti orang-orang munafik, orang yang hanya mau sholat ketika masjid ramai. Bisa dipahami ya? Walaupun terang, karena ibrahnya sekarang bukan di terang atau gelapnya.
Ibrohnya adalah rame atau enggak. Kalau rame ikutan, kalau enggak rame enggak ikut. Artinya dia baru mau beribadah ketika orang-orang melihatnya. Ini yang berbahaya jemaah sekalian. Dan ini yang kita saksikan. Kadang-kadang di beberapa masjid, dan saya nggak tahu di sini atau di mana, bukan di hari kerja, hari libur yang semua orang ada di rumah masing-masing. Zuhur nggak ke masjid, asar nggak ke masjid karena sepi. Maghrib baru ke masjid, isya nggak ke masjid, subuh apalagi, maghrib toh. Pertama, ini nggak benar. Sholat berjamaah 5 waktu. Kedua, boleh jadi ini disebabkan didikan awal yang memang qadarullah salah. Apa didikan awalnya salah? Ketika dulu remaja atau masih kecil, orang tuanya bimbing maghrib saja sholatnya di masjid. Nah, ini kan yang terjadi, Pak. Datang, ke masjid loh, gitu kan. Maghrib, ya. Habis maghrib mungkin tadarusan, kadang-kadang gitu dulu. Sekarang malah jarang. Nah, kemudian pulang maghrib, isya nggak sholat berjamaah. Jadi seolah kewajibannya salat masjid itu hanya di maghrib saja. Kesadaran ini hanya terus tumbuh sampai tua. Akhirnya maghrib doang salatnya. Ini tidak benar, Pak. Jadi salat cuma pas ramai doang. Ya, jadi harus diralat. Kalau memang kita punya anak yang sudah 7 tahun sampai 10 tahun, tapi enggak di zaman sekarang, enggak. Kalau sekarang memang lagi pandemi, nanti ketika Allah sudah memuliakan kita dan menyahkan penyakit-penyakit dan juga virus ini, dan semoga Allah segerakan insyaallah, itu ajak anak-anak kita bukan hanya maghrib. Anak-anak sudah 7 atau 10 tahun, apalagi 10 tahun lebih, ajak ke masjid bukan hanya maghrib. Jangan mindsetkan mereka cuma sholat jamaah di maghrib saja. Ya, 5 waktu. Seperti bapaknya, insyaallah ta'ala. Baik, mungkin untuk materi kita cukup sampai sini insyaallah jemaah sekalian rahimakumullah. Saya berharap kepada Allah semoga Allah jadikan ini bermanfaat untuk diri ana dan juga siapapun yang mendengarnya, baik dari jemaah masjid maupun dari yang menyimak atau melihat dari rekaman videonya insyaallah taala. Dan saya memohon kepada Allah taala Al-Malik Al-Jabbar Al-Mannan agar menghilangkan atau menghentikan masa pandemi ini sesegera mungkin, sehingga orang-orang yang sedang kesulitan dengan sulitnya di PHK misalnya, atau perdagangannya tidak lancar dan lainnya dari kesulitan, Allah Ta'ala hilangkan dan Allah Ta'ala ganti dengan kebahagiaan, pekerjaan yang lebih baik, kesehatan yang maksimal dan optimal. Dan saya memohon kepada Allah Ta'ala semoga Allah jadikan anak dan bapak-bapak sekalian serta keluarga kita semua sebagai ahlul jannah yang bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wujuhu yauma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Ya, mungkin itu materinya insyaallah taala. Ya, jika ada sesi pertanyaan mungkin ada, jadi bapak-bapak mau bertanya tafadhol. Kalau tidak ya kita cukup. Gimana, Pak? Tidak ada? Jelas insyaallah ya, Pak. Hah? Cukup ya, Pak? Ada gimana? Ada pertanyaan, Pak? Boleh, tapi tertutup mulutnya. Ya, silakan, Pak. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menjelaskan lebih lanjut, Ustaz. Ya. Dengan turunnya malaikat pada saat sholat subuh. Ya. Pemahaman kami tentunya malaikat melihat kita semuanya karena memang ditugaskan untuk mencatatkan. Ya. Makna dari turun itu apakah lebih banyak malaikat yang turun atau malaikat tertentu yang memang biasanya nggak turun dan turun? Iya. Karena daripada banyak malaikat pada saat kajian, pada saat subuh. Sahih, baik. Terima kasih, Pak. Jadi ini beliau menghendaki pemahaman yang lebih detail lagi mengenai maksud dari malaikat gitu, Pak ya. Maksud dari malaikat yang turun pada waktu sholat subuh itu. Baik. Ketika ada ayat wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana mashhuda, berarti di sini ada pengkhususan sholat fajar yang disaksikan oleh para malaikat. Ini menunjukkan bahwasannya pertama ini sholat yang sangat khusus, spesial, yang disaksikan oleh para malaikat. Adapun jenis malaikatnya Allah lebih tahu tentang itu. Tapi pastinya ketika ini khusus berarti ada penambahan dari segi
malaikatnya gitu. Yang Allah lebih tahu ya seperti apa dan seberapa kuantitasnya. Adapun malaikat yang turun dari segi malaikat rahmat, ya mungkin mereka diperbanyak atau bagaimanapun Allah alam. Malaikat rahmat itu selalu Allah Ta'ala utus untuk hal-hal yang sifatnya ubudiyah kepada Allah. Bukan hanya sholat Pak kalau itu. Bahkan Anda membaca Al-Quran, malaikat mendatangi Anda. Tapi jangan dicari ya. Takutnya kalau dicari beneran, ntar nampak antum mengira itu malaikat, padahal itu jin yang berusaha menipu Anda. Bisa jadi gitu, terjadi, bisa jadi. Nah, Anda membaca Al-Quran, malaikat akan mendekat. Karena Allah Ta'ala memiliki seberapa banyak pasukan malaikat di bumi ini, yang kata Nabi SAW, mereka jalan di ganggang bumi, di jalan-jalanan, mencari tempat-tempat yang mana di sana, terutama rumah Allah, yang ada zikrullah, zikir kepada Allah. Nah, ini termasuk mungkin malaikat rahmat termasuk, dan mungkin malaikat-malaikat lainnya yang Allah lebih tahu lah pokoknya. Ini dirahasiakan, tapi pastinya banyak. Itu khusus sholat subuh fajar. Adapun malaikat pencatat amal Pak, ini lain. Kalau ini memang selalu ada di kita. Mau kita ngapain kek, ada. Makanya disebut apa? Malaikat pencatat amal ini raqib atid. Raqib atid. Raqib itu artinya adalah, karena malaikat ada dua ya. Ada dua, di kanan dan di kiri. Nah, malaikat ini disebut raqib atid, itu bukan satunya raqib, satunya atid, bukan itu maknanya. Tapi kedua-duanya memiliki sifat raqib atid. Raqib itu artinya muraqib, yang selalu memantau. Atid artinya hadir, yang selalu hadir. Jadi itu makna dari raqib atid Pak. Raqib artinya memantau, atid artinya adalah hadir. Kedua malaikat ini selalu memantau dan selalu hadir, mau kita bagaimanapun, dimanapun, kapanpun, apa yang kita lakukan, selalu kedua malaikat ini ada dalam rangka mencatat amal kita. Mau lagi sholat subuh ke, mau lagi ngapain ke, itu ada. Jadi bukan malaikat ini yang dimaksud. Tapi wallahu alam, malaikat ini di dalam hadis lain, sebagaimana dalam ayat Al-Quran di surat Ar-Ra'd, astagfirullahaladzim, Allah Ta'ala berfirman di surat Ar-Ra'd, di surat Ar-Ra'd, Allahu ya'lamu ma tahmil kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdadu kullu shay'in indahu bi miqdar, alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al, sawa minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-laili wa sari'un minha lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Yaitu Allah Ta'ala memiliki mu'aqibat, yaitu para malaikat-malaikat yang ada pada manusia, yang mungkin dalam surat At-Tariq disebut hafiz, yaitu yang menjaga dan mencatat amal manusia, min baini yadayhi wa min khalfihi, di depan dan di belakang. Dalam hadis disebutkan bahwasanya para malaikat pencatat amal itu, kalau bahasa kita itu memiliki shift apa ya, giliran gitu Pak. Giliran, ada malaikat siang dan ada malaikat malam. Ya, subuh nanti turun malaikat yang akan mencatat amal mulai dari subuh sampai asar nanti. Asar nanti ada pergantian lagi. Malaikat yang mencatat dari subuh sampai asar itu akan ke atas menuju Allah Ta'ala dan memberikan laporan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan bertanya, dan Allah lebih tahu tentang hambanya. Apa yang dilakukan hambaku ketika kalian meninggalkan hambaku? Maka kata malaikat itu menjawab sesuai dengan apa yang sedang Anda lakukan ketika di waktu awal subuh dan waktu awal asar. Ya kan Pak, gitu ya. Jadi tadi ketika sholat subuh tadi dan awal waktu subuh, ini terlepas dari perselisihan antara apakah waktu subuh naik atau turun atau duluan, itu terlepas dari itu deh, itulah. Tadi waktu subuh Pak, bisa jadi ketika sampean lagi sholat, imam lagi mengimami, kita lagi sholat, alhamdulillah dengan izin Allah, dengan mudahnya, dengan tenangnya, dengan khusyuknya, ada malaikat yang mencatat amal Anda dari kemarin asar sampai tadi subuh, itu naik ke langit dan memberikan report ke Allah secara global. Allah bertanya kepadanya dengan kuasanya, apa yang sedang dilakukan hambaku ketika kalian meninggalkannya? Apa kira-kira jawaban mereka ketika Anda lagi sholat subuh? Ya Allah, hamba engkau sedang sholat subuh berjamaah.
Kira-kira enak gak kalau misalnya Rabb kita mendengar dan memberi rahmat kepada kita dengan sebab laporan itu? Kira-kira gimana Pak? Nanti di sholat asar sampai berjamaah. Begitu pula yang terjadi dengan malaikat yang sedang mencatat amal Anda sekarang. Berbeda halnya kalau misalnya pas orang lagi sholat subuh, malaikat meninggalkan Anda kemudian berganti dengan malaikat yang lainnya untuk mencatat amal pagi dan siang. Ditanya sama Allah, apa yang sedang dilakukan hamba-Ku ketika kalian meninggalkannya? Ya Allah, dia sedang molor. Kira-kira gimana Pak? Gitu Pak ya. Tapi bukan malaikat itu yang dimaksud di ayat tadi. Ya, ada lagi malaikat-malaikat yang Allah rahasiakan, nggak dikasih tahu untuk kita. Jadi begitu jemaah sekalian. Hidup kita ini jasad biasa, tapi sebenarnya ada hal-hal gaib yang seandainya kita tahu, kita mungkin akan bertakwa banget sekarang Pak, gitu kan? Tapi Allah rahasiakan semua itu sebagai ujian siapa yang jujur dalam beriman dan siapa yang cuman ngomong doang. Seperti itu aja yang bisa saya jelaskan. Mungkin udah cukup waktu atau ada lagi Pak? Kita cukup insyaallah sampai sini aja insyaallah. Jazakumullah khairal jaza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.